Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Abidi. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan serta perlindungan oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin ya Robbal Alamin. Begitu juga sebaliknya kepada para penonton semua, penonton channel setia YouTube Abidi ini, saya juga minta doanya dari kalian supaya penyakit saya secepatnya diberikan kesembuhan total. Amin ya Robbal Alamin. Ya pemirsa, jangan lupa seperti biasa, tonton video saya ini sampai habis, jangan di skip. Jangan lupa pula klik subscribe-nya sebagai motivasi saya agar saya selalu mengupload video-video terbaru dan juga bermanfaat bagi teman-teman semua, biar video ini cepat berkembang ya teman-teman ya. Jangan lupa klik subscribe-nya. Jadi begini teman-teman, saya hanya ingin sedikit mengisahkan perjalanan saya yang sekarang ini anniversary 1 tahun saya terkena gejalanya psikosomatik panic attack anxiety ini. Di rumah sakit inilah saya terkena dirawat teman-teman selama 4 kali berturut-turut. Akhirnya yang kedua baru kedeteksi kalau saya terkena namanya penyakit panic attack anxiety ini teman-teman semua ya. Di situ perjuangan teman-teman. Dokter berganti-ganti dari 5 dokter spesialis sampai sekarang menjadi 2 teman-teman semua ya. Ininya apa namanya dokter yang ada di rumah sakit ini yang sekarang menangani saya. Saya sekarang ini baru pulang dari pengobatan ke dokter psikiater teman-teman. Saya didiagnosa penyakit asam lambung, saya didiagnosa hipertensi, terus 5 spesialis dokter ini berkeliling-keliling akhirnya 2 dokter spesialis pemirsa. Lika-liku kehidupan selama 1 tahun teman-teman semua ya, kalau dipikir untuk obat juga saya udah banyak, herbal, obat-obatan dokter, pijat saraf, totok, bekam, macam-macam teman-teman semua. Sampai saya pun belajar menghipnotis untuk diri sendiri atau self healing. Saya belajar tentang stoikisme. Tapi apapun itu teman-teman semua, pengalaman adalah guru yang berharga. Semenjak saya terkena yang namanya penyakit ini, saya jadi banyak pengetahuan teman-teman semuanya. Teman-teman jangan lupa hidup manfaatkanlah sebaik-baiknya. Hidup sehat itu teman-teman sangat luar biasa mahalnya. Nikmati kalian yang masih sehat. Untuk teman-teman semua, jaga pola makan kalian, jaga pola pikiran kalian, jaga juga kedisiplinan dalam berpikir dan istilahnya apa ya, bersosialisasi bagi teman-teman yang sekarang masih sehat. Bersyukurlah kalian teman-teman, banyak-banyak berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa karena kalian masih selalu diberikan kesehatan sampai hari ini teman-teman. Saya sepanjang sejarah saya baru tahun ini saya terkena sakit yang terlama dalam sepanjang sejarah saya, hampir setengah abad ini teman-teman ya, usia saya. Jadi untuk teman-teman juga ya, sekali lagi pandai-pandailah memanajemen kehidupan itu teman-teman. Saya di rumah sakit ini banyak kisah teman-teman. Dari mulai saya dirawat, terus saya bolak-balik kontrol mungkin berpuluh-puluh kali ke dokter A, dokter B, dokter C, dokter D gitu teman-teman ya. Sampai sekarang yang tersisa selama 1 tahun ini tinggal 2 dokter, yaitu dokter spesialis saraf dan spesialis psikiater ini teman-teman. Di sini pula saya detik ini masih berobat rutin ke dokter yang 2 itu. Dan di sini pula saya ya alhamdulillah dari mulai saya terjatuh dan sekarang mulai ya alhamdulillah sama Allah sedang dipercaya lagi untuk ya katakanlah dalam tahap proses rehabilitasi penyembuhan teman-teman. Jadi saya hanya ingin mengingatkan pada teman-teman semua, pandai-pandailah bersyukur yang kepada Allah yang Maha Kuasa teman-teman semua. Nikmati hidup kalian sebaik-baiknya, manfaatkanlah hidup kalian, serta perbanyaklah amal ibadah kalian selagi Anda sehat, selagi Anda masih hidup di muka bumi ini. Luar biasa teman-teman, selama 1 tahun saya menderita yang penyakit psikosomatik panic attack anxiety ini, hikmahnya sangat luar biasa. Artinya apa? Kita merubah segala-galanya teman-teman. Yang dulunya sombong, yang dulunya itu kita takabur, yang dulunya kita itu nggak pernah ibadah, yang dulunya kita itu nggak pernah ya berlaku amal baik, sedekah, sodako. Pokoknya yang kebaikan-kebaikan itu dengan adanya ujian ini, ya Allah
terima kasih Engkau telah menyadarkan diri saya bahwa berbuat baiklah selagi Anda diberi kesempatan di dunia ini. Benar teman-teman, mungkin sependapat dengan teman-teman yang sudah merasakan penyakit ini, yang sekarang sudah kembali normal. Jadi hanya sedikit kisah kepada teman-teman bahwa disinilah, di rumah sakit inilah saya terkena penyakit ini, dirawat 4 kali berturut-turut. Itu teman-teman. Di luar dari dirawat tersebut, saya juga sama ikhtiar usaha mengkonsumsi herbal, saya juga pijat, pekam, belajar self healing atau menghipnotis. Banyak saya sekarang teman-teman ilmu yang saya dapat gitu. Jadi istilahnya pengalaman adalah guru yang sangat berharga bagi kita, betul itu teman-teman. Nah sekarang juga ya saya walaupun saya alhamdulillah mengalami perbaikan, walaupun belum 100%, tapi saya bersyukur teman-teman. Karena apa? Ya karena Allah masih memberikan umur yang panjang kepada diri saya, sehingga saya secepatnya sadar agar berbuat baik, agar banyak beramal selama saya diberikan kesempatan yang kedua oleh Allah ini. Itu teman-teman. Untuk teman-teman yang sedang menderita penyakit ini, jangan putus asa, jangan menyerah. Teman-teman, perjuangan saya selama walaupun 1 tahun, mungkin teman-teman ada yang lebih dari saya, tapi luar biasa teman-teman. Dampaknya kepada kehidupan saya ya teman-temannya, kehidupan rumah tangga saya, dan juga kepada kehidupan saya dengan dunia luar. Itu teman-teman. Saya juga tak lupa di sini terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada istri saya yang selalu mensupport selama saya terkena penyakit ini. Terima kasih juga saya kepada yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar saya, semuanya kalian, baik semua kepada diri saya, mensupport saya, dan juga kepada keluarga istri saya, kepada teman-teman saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Terima kasih sekali lagi. Dan juga saya bersyukur sama Tuhan yang Maha Kuasa, sama Allah, masih memberikan umur yang panjang kepada diri saya. Intinya buat teman-teman, jangan lupa tetap semangat, tetap usaha dan ikhtiar, jangan putus asa. Mengeluh boleh teman-teman, tapi kalau saya ungkapkan semua teman-teman, ya mungkin nggak habis 1 hari teman-teman, perjuangan saya selama 1 tahun. Kalau dihitung materi itu mungkin berapa rupiah yang saya keluarkan. Obat-obatan kalau saya ditimbang itu teman-teman, obat herbal itu maupun obat dari dokter itu kalau ditimbang botolnya itu mungkin berapa kilo itu teman-teman ya dapatnya itu. Termasuk obat-obat kapsulnya juga, masya Allah teman-teman, luar biasa. Itu bagi teman-teman semua, sekali lagi jangan putus asa, tetap semangat, lakukan terus pengobatan-pengobatan yang kalian percaya, yang kalian yakini itu akan bisa memberikan kesehatan bagi kalian. Jangan pernah mengeluh, baru mencoba yang satu terus Anda mundur, jangan teman-teman. Baru mencoba yang ini Anda mundur, jangan. Saya itu terus maju teman-teman, semuanya saya maju teman-teman, asli. Gitu. Sampai pada ujung-ujungnya, pada akhir-akhirnya, sekarang 1 tahun anniversary saya di rumah sakit ini, saya jadi teringat, saya sedih teman-teman, yang dulu saya sehat, yang dulu saya ya katakanlah gagah, gitu. Sekarang saya istilahnya kropos gitu teman-temannya. Tapi sekarang alhamdulillah saya mulai sedikit-sedikit dalam tahap penyembuhan. Tak lupa juga saya tetap ngobrol sama istri, sama keluarga saya. Intinya minta supportnya dari kalian. Tetap saya juga. Alhamdulillah istri dan keluarga mensupport semuanya. Alhamdulillah buat teman-teman. Saya waktu itu merasakan yang namanya macam-macam teman-teman. Saya hipertensi 205, saya di sini dirawat. Saya merasakan serangan panik di sini, sampai saya teman-teman asli demi Tuhan, saking saya berpikir nggak kuatnya, saya minta dirawat di sini, jangan di IGD biasa. Saya sampai minta sama perawat sini, tolong masukkan saya ke IGD kejiwaan. Ditolak sama dokter, ditolak sama perawat. Bapak itu nggak gila, artinya Bapak itu masih dalam batas normal penyakitnya, panik atau cemasnya itu. Nggak bisa saya bilang, Pak. Saya udah nggak kuat, saya hidup di luar, mendingan saya hidup di sini. Tapi jangan di klinik,
IGD biasa, saya minta di klinik IGD kejiwaan. Kenapa? Saya bilang, kalau saya hidup di luar, saya masih takut mendengar berita kematian, saya masih takut melihat ambulan lewat, saya masih takut mendengarkan berita-berita di TV yang buruk-buruk tentang kecelakaan, tentang pembunuhan, tentang berita-berita buruk, teman-teman ya, gitu. Saya mata di jalan juga kalau kerja masih melihat orang kecelakaan, itu saya masih merasa takut, Pak, saya bilang gitu. Mendingan saya di sini, istilahnya di karantina di IGD ini gitu. Saya dalam pantauan petugas kesehatan dan saya juga istilahnya di dalam gedung, jadi saya nggak bisa keliling kemana-mana. Dan di sisi lain juga saya bilang, Pak Dokter atau ke perawat, saya di sini kan resmi, artinya saya kalau nggak kerja pun saya kan ada bukti, ada surat keterangan sakit gitu. Tetap teman-teman, saya di sini ditolak oleh pihak rumah sakit bahwa katakan saya itu masih normal gitu teman-teman. Sampai saya itu asli benar-benar minta dirawat di sini di poliklinik IGD-nya ya, di poliklinik kejiwaannya teman-teman ya gitu. Sampai istri nangis, semuanya nangis. Anggapannya waktu itu ya bahwa saya itu gila gitu. Maksud saya bukan di situ teman-teman. Kalau saya hidup di luar, saya masih mendengar berita buruk, saya masih melihat sesuatu yang buruk, akan kambuh lagi, nggak akan cepat sembuh. Maksud saya pengen minta dirawat di IGD di sini, artinya bukan IGD biasa ya teman-teman ya, IGD kejiwaan. Kalau di sini kan kalau ada apa-apa, ada dokternya, ada perawatnya. Terus saya kan istilahnya diurus sama mereka, walaupun saya diurus di rumah, tapi kan beda perlakuan diurus sama di rumah sakit teman-teman. Ada suntikan, ada obat, makanannya teratur. Maksud saya di situ, ternyata keluarga salah memaknai. Kalau saya minta dirawat itu takutnya saya jadi gila gitu, sedih dia itu. Ya saya juga merasakan hal itu, tapi karena saya sendiri yang merasakan ya teman-temannya betapa sengsaranya waktu saya terkena yang namanya serangan panik, anxiety atau kecemasan dan apa namanya psikosomatik ini teman-temannya. Akhirnya di situ begitu saya ditolak sama dokter spesialis jiwa dan perawatnya itu, ya udah akhirnya saya balik ke rumah, saya pasrah sama Allah. Di situ teman-teman. Jadi sekali lagi untuk pejuang psikosomatik panic attack anxiety ini, kalian tetap semangat, jangan lupa berdoa ya teman-teman ya, karena kesembuhan hanya datang dari Allah. Atas izinnya, kun fayakunnya, kalian sembuh bisa sembuh teman-teman. Itu saja pengalaman saya teman-teman, barangkali sedikit motivasi buat Anda. Jadi untuk teman-teman semuanya, jangan lupa tonton terus video-video saya berikutnya. Dan yang kedua laginya, jangan lupa juga klik subscribe-nya biar sebagai motivasi saya agar saya selalu aktif mengupload video-video yang bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan juga barangkali video ini agar cepat menyebar dan masyarakat juga bisa mengetahui dan bermanfaat bagi masyarakat luas semua teman-teman, khususnya yang terkena khususnya yang terkena penyakit psikosomatik panic attack anxiety ini, karena penyakit ini orang belum ada yang tahu, padahal di situ udah banyak yang kena gitu. Artinya apa, sama kayak kita makhluk gaib ya teman-teman ya. Makhluk gaib itu banyak di sekeliling kita, tapi kita tidak melihat kan teman-teman. Sama kayak penyakit psikosomatik panic attack anxiety ini teman-teman. Sebenarnya banyak loh teman-teman. Gitu. Cuma kita belum pada menyadarinya. Anggapannya kalau kejiwaan itu ya kita gelo. Kita gelo, kita stres, kita nggak pakai baju, ya kita nggak waras anggapannya. Padahal nggak itu teman-teman ya. Yang namanya orang apa namanya ke poliklinik kejiwaan atau psikiater itu bukan itu saja yang ditanganin, seperti kita nggak bisa tidur, kleptomania, bipolar, skizofren, terus kecanduan narkoba, itu banyak sekali teman-teman. Itu. Jadi jangan negatif thinking kepada dokter psikiater, mereka itu menanganinya banyak teman-teman. Itu sekali lagi. Oke teman-teman, itu saja sedikit apa ya katakanlah, saya di sini merasa terharu karena bulan ini hampir 1 tahun lebih berapa hari teman-teman saya menderita ini, dan alhamdulillah Allah masih memberikan saya umur yang panjang. Oke, itu saja teman-teman, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.